Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Zuhratul Aini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Apa sih kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya pada bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memenuhi kebutuhan negeri akan barang dan jasa. Kedua, memperluas hasil produksi barang dan jasa. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, mendorong peningkatan produktivitas. Kelima, mendistribusikan manfaat sumber daya. Keenam, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Ketujuh, menambah devisa negara. Kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Kesembilan, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi negara yang mengadakan kerjasama. Dan yang ke-10, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara anggota. Dan yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Faktor penyebab kerjasama antar negara. Ini ada dua faktor. Yang pertama, akibat adanya perbedaan, baik perbedaan sumber daya alam, iklim, dan kesuburan tanah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan ideologi. Kemudian faktor yang kedua, akibat adanya kesamaan, baik kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah, kesamaan ideologi, dan kesamaan agama. Bentuk kerjasama ekonomi internasional ini ada 5. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, bentuk yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara atau lebih dan tidak terbatas pada kawasan tertentu. Contohnya, ILO dan IMF. Dan kerjasama yang kedua, kerjasama ekonomi regional, kerjasama antara dua negara atau dan masih dalam satu kawasan, contohnya ASEAN, AFTA, dan ASEAN. Dan kerjasama antar regional, kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga kerjasama regional, contohnya ASEAN dengan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OECD dan OPEC. Mengenai lembaga-lembaga ini nanti kita jelaskan selanjutnya ya. Lembaga-lembaga ekonomi internasional yang akan kita bahas ini yang berhubungan dengan Indonesia. Yang pertama, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations
ASEAN atau Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara di Asia Tenggara dengan mencakup berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. ASEAN didirikan oleh 5 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1960. Kemudian yang kedua, IMF atau International Monetary Fund. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter Internasional. Merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 di Washington DC, Amerika Serikat. Selanjutnya, OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries merupakan organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 atas persetujuan 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Yang selanjutnya ada WTO atau World Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Selanjutnya, lembaga berikutnya yaitu ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia, didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan penegakan hukum perburuhan. Kemudian APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan bulan November 1989 yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan atau negara sedang berkembang dan untuk memperbaiki dan keadilan ekonomi negara AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Jadi AFTA ini anggotanya adalah negara-negara ASEAN ya. Oke. Kita lanjut ke dampak kerjasama ekonomi internasional. Ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, memperluas lapangan kerja. Kedua, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Ketiga, masuknya modal asing ke dalam negeri. Keempat, terjadinya alih teknologi. Percepat pertumbuhan ekonomi. Keenam, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketujuh, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. Kemudian dampak negatifnya yang pertama, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Kedua, mundurnya perusahaan dalam negeri. Ketiga, meningkatnya pengangguran. Dan keempat, banyaknya TKI ilegal. Atau mungkin ada tambahan dari kalian dampak positif dan dampak negatifnya. Oke. Baik, terima kasih atas ditontonnya video ini. Jika ada yang kalian tanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan pembelajaran kita ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.